Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Membatalkan Pengampunan. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, dikisahkan ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dalam perhitungan tersebut, didapati seorang hamba yang tidak mampu membayar hutangnya. Karena tidak mampu membayar hutangnya, hamba tersebut memohon keringanan dari raja agar istri dan anak-anaknya tidak dijual sebagai budak. Hati raja tergerak oleh belas kasihan, sehingga ia menghapuskan hutang hamba itu yang bernilai 10.000 talenta. Akhirnya, hamba tersebut bebas dari hutang dan tidak kekurangan satu apapun. Akan tetapi, tidak lama berselang, ketika ia keluar dari ruangan raja tersebut, ia bertemu dengan orang yang berutang 100 dinar kepadanya. Ketika ia melihat orang itu, ia mencekiknya dan menagih hutang dengan kejam, sampai menjebloskannya ke penjara. Mendengar hal ini dari orang yang menyaksikannya, sang raja begitu marah dan menjebloskan hamba tersebut ke dalam penjara. Raja kemudian membatalkan pengampunannya terhadap hamba ini. Dari kisah ini kita dapat memetik sebuah kebenaran berharga, yaitu pengampunan yang Allah berikan bisa dibatalkan apabila seseorang tidak memenuhi maksud dan tujuan pengampunan diberikan. Ketika seseorang diampuni oleh Allah, maka seharusnya setiap orang harus hidup dalam kebenaran dan relasi yang harmonis dengan sesamanya. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib tidak menutup kemungkinan bahwa manusia bebas melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri. Mereka yang tidak mengampuni sesamanya tidak akan diampuni oleh Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan membatalkan pengampunan tersebut karena kita tidak mengampuni orang lain. Kalimat "Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami" secara implisit mengandung kebenaran bahwa kita harus mengampuni sebagai respons atas pengampunan Tuhan bagi kita. Tujuan Allah memberi pengampunan adalah mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Salah satu hal yang harus dipenuhi untuk kembali pada rancangan semula adalah memiliki hati yang bersih dari dendam dan perseteruan dengan sesama. Seseorang tidak dapat diperbaharui oleh Tuhan jika masih menyimpan sakit hati, dendam, atau kebencian. Setiap kita harus memperkarakan apakah ada bagian dalam hati kita yang masih kita simpan untuk membenci atau mendendam kepada orang lain. Seharusnya setiap orang Kristen dapat belajar melupakan dan mengampuni kesalahan setiap orang dengan memandang pada pengampunan Allah. Dengan memandang pada pengampunan Allah, kita melihat gambaran besar tentang keselamatan yang Allah berikan. Sehingga kita dapat melihat betapa kecilnya masalah yang kita simpan dalam hati kita secara berlarut-larut dibandingkan dengan pengampunan Allah yang besar demi keselamatan kekal kita.
Hendaknya setiap kita menyadari bahwa hutang kita yang banyak itu telah dihapuskan. Hutang di sini menunjuk pada dosa dan ketidakberkenanan kita di hadapan Allah pada masa lampau, sekarang, dan mendatang. Sekarang giliran kita untuk menghapuskan utang yang dilakukan oleh sesama kepada kita. Hal menghapus hutang ini bukan berarti meniadakan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam kasus tertentu, seperti kasus hukum, tentu ada pertimbangan tersendiri mengenai permasalahan tersebut. Namun pada prinsipnya, menghapus hutang sesama di sini maksudnya tidak menyimpan kesalahan orang sekecil apapun dalam hati kita. Dalam proses ini, kita akan merasa tidak nyaman dan sakit. Bukan tidak mungkin kita semacam menabrak tembok ketika harus menyelesaikan permasalahan batin dengan sesama. Di dalam hati, kita ingin mengampuni, namun sangat sulit dan menyakitkan. Inilah harga mahal yang harus kita bayar sebagai orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Di samping itu, hal ini dapat menjadi proses pembentukan yang mahal dalam sekolah kehidupan yang telah dirancang oleh Tuhan. Terimalah semua sebagai berkat abadi yang mendewasakan bagi jiwa dan roh kita. Jangan sampai kita termasuk pada orang-orang yang pada akhirnya tidak diterima oleh Tuhan hanya karena tidak bersedia melepaskan pengampunan bagi orang lain. Pengampunan yang Allah berikan bisa dibatalkan apabila seseorang tidak memenuhi maksud dan tujuan pengampunan tersebut. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.